kami ada tugas video tentang pajak. Katanya sih harus ada edukasi sama makna sosialnya. Siap semua? Siap. Salah pajak. Paling cuma isi dompet pejabat. Siapa bilang untuk dapat pejabat? Justru gedung baru ini aja dari pajak. Baru mulai udah negatif aja kamu. Tapi jujur aja, kadang dia ada benarnya juga. Coba lihat, gedung lama aja udah rumah kosong. Terus uangnya kemana coba? Makanya cari tahu dulu, jangan asal nuduh. Kita bandingin aja gedung lama sama gedung baru. Tapi kita ke gedung baru dulu. Iya benar tuh, biar kita tahu pajak itu untuk apa sebenarnya. Aku ikut aja deh. Tapi jangan suruh aku ngomong ya, nanti malah jadi lucu, edukatif. Jadi kayak tur pajak kampus itu ya? Tunggu dulu. Lanjut besok aja nggak sih? Ini kan udah sore. Iya juga sih. Kalau gitu kita pulang aja yuk. Yuk. Udah. Mentari mulai turun perlahan, langit jingga menyapa diam. Di bangku tua sudut taman, Kalian kok telat banget sih? Kan macet. Kan tahu, jalan Medan aja sih macet. Ya udah, yuk. Jadi, gedung baru ini adalah hasil dari renovasi tahun lalu. Dan katanya sumber dananya ini juga dari pajak bangunan. Bagus juga sih. AC ada, kipas angin ada. Jadi bersih, lampunya juga terang. Tapi istrinya bayar sendiri kan? Bukan gratis dari pajak kan? Kamunya skeptis banget sih. Nggak semuanya dicurigain, Fauzan. Santai aja, Nay. Dia tuh cuma realistis, nggak halu kayak kalian. Kadang orang yang skeptis itu bukan realistis, tapi cuma takut percaya hal baik. Guys, yuk kita survei gedung lama. Guys. Yuk.
Dulu semua kegiatan kampus di sini, tapi kok sepi banget ya? Ini nih contoh fasilitas yang belum kena pajak pembangunan. Jadi kalau pajak lancar tidak ini bisa turun. Kamu tuh ya? Bisa nggak sih kamu positif? Pajak ini nggak cuma soal ini, Aku cuma jujur. Iya, ini jadi ada poinnya juga. Kadang pajak itu disalahgunakan. Kita tidak bisa tutup mata. Tapi bukan berarti semua sistemnya itu salah. Masih banyak bukti nyata manfaatnya. Nih, aku aja nemu data. Sebagian besar inovasi kampus ini disokong pajak pendidikan. Kalau pajak dikelola dengan benar, hasilnya juga kerasa. Kamu ini ngagetin aja. Kamu gimana sih? Jangan banyak-banyak. Aku usul ya, pajak harusnya bisa bantu perbaiki hati yang rusak kayak hatinya Abdi. Nah, ini nih pajak penyumpaan. Yang lain mana? Lah, iya ya. Kemana mereka? nanti mereka di bawah, ada pintu mereka ya. Kalau nggak kalian dulu aja. Yang lain berkemana? Itu mereka. Kalian ngapain di situ? Kita masih perlu ke atas loh. Iya, yuk keluar. Jadi ini lantai paling atas di gedung ini. Kamu tua banget ya? Dulu di sini katanya pada semua kegiatan sosial kampus dilakukan. Dulu tempat ini ramai, sekarang sunyi kayak semangat yang hilang. Padahal dulu semua orang punya mimpi di sini. Dan sekarang kita berdiri di sini karena ada pajak yang bantu kampus bertahan. Mungkin aku yang salah paham selama ini. Jadi udah lihat kan perbedaannya antara gedung lama sama gedung baru? Gimana kalau kita lanjut besok aja? Karena sore. Ya, boleh. Gimana nih, kita pulang apa enggak? Ya udah, hari udah sore kita lanjut besok aja. Yuk kita pulang. Kalau bukan karena pajak, mungkin gedung ini sudah benar-benar ditinggalkan. Lantai bawah yang masih berfungsi jadi bukti. Pajak menjaga, meski tidak selalu terlihat. Kok muka kalian cemberut gitu sih? Gimana nggak cemberut coba? Kita dari pagi nunggu giliran untuk wawancara, tapi nyatanya kita nggak lulus. Rasanya nyesek banget tau nggak? Aku paham sih gimana rasanya. Semangat ya. Gimana mau semangat? Sedangkan rata-rata yang lulus itu orang berada. Guys, ada berita baru nih. Coba lihat.
coba lihat, coba lihat. Kamu kenapa Naya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sini lu, sini. Ya, kenapa? Jadi sebelumnya maaf karena terlambat. Gimana hasil pengumuman KIP kalian? Lulus? Gimana mau lulus KIP? Uang KIP-nya aja dikorupsi. Ya, betul tuh. Oh berarti kalian udah tahu lah berita baru-baru ini. Ini barusan dari aku lihat. Kamu kenapa? Dilihat-lihat mobil ini kayak nggak asing. Tapi di mana ya? Cek lihat. Coba nih. Iya ya, kayak nggak asing. Ini bukannya mobil yang... aku pamit duluan ya. Aku ada urusan penting. Oke? Loh, Naya, pergi kemana sih? Mobil tadi itu mobil yang sering antar jemput Naya nggak sih? Iya kan? Yang Susan, gimana kalau besok kita tanya sama dia? Iya juga sih. Besok aja ya kita tanyain. Kalian ngeh nggak sih pas kita bahas mobil kemarin? Kemarin kan kata Rahma, itu kan mobil yang sering antar jemput si Naya ke kampus. Yang Susan dulu, kan mobil kayak gitu nggak satu di dunia ini. Kan emang iya. Kamu kenapa Naya? Gak apa-apa. Kamu ada masalah ya? Enggak juga sih. Tapi kamu bengong-bengong kayak orang ada masalah gitu. Iya. Kamu kalau ada masalah cerita ya. Atau karena masalah mobil kemarin itu ya? Hah? Mobil apa? Ngomong-ngomong si Naya kemana ya? Kok jam segini belum nyampe kampus? Gak tahu. Yaudah bentar, kita telepon Naya dulu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Aduh, dia nggak aktif lagi. Coba telepon si Ira, mungkin orangnya pergi bareng. Kan rumah Ira dekat sama rumah Naya. Oh iya ya, bentar ya. Halo, ya Vina. Ira, kamu di mana? Aku lagi ada di teras belakang perpustakaan nih. Ya udah kesini terus, kami nih lagi di Pondok Samping Perpus. Kalian aja yang kesini. Aku lagi mager banget nih. Oh ya udah, kami ada di sana. Yuk guys, kita ke sana. Ada Naya, tadi aku telepon kok nggak aktif? Naik mobil apa hari ini? Gak pergi naik mobil itu ya? Mobil apa tuh? Gak tahu. Apa ya?
Kalian orang itu ya. Dan kayak gitulah kalian, belum pun ada buktinya. Apa buktinya? Wah, so aktif. Masih nggak mau aku juga. Kenapa diam? Takut ketahuan ya? Mobil itu mobil atasan ayah aku. Ayah aku itu cuma tangan kanannya. Kalau ayah kamu tangan kanannya, berarti kamu juga korupsi dong. Sejak kasus ini muncul, aku juga ikut dicurigai. Bukan karena apa yang aku lakukan, tapi karena aku anak siapa. Aku mau jelasin satu hal. Ayah aku tuh bukan koruptor. Dia memang bekerja sama orang yang sekarang terbukti mengkorupsi dana itu. Dan justru itu hal yang paling berat buat aku. Karena kesalahan satu orang bisa membuat banyak mahasiswa gagal untuk lanjut kuliah. Aku juga lihat sendiri teman-temanku nggak lulus KIPK. Aku juga ikut marah dan kecewa. Aku paham, Nay. Seharusnya kalau misalkan keadilan itu masih ada, harusnya yang disalahkan itu pelakunya, bukan anak yang cuma kebagian akibatnya aja. Iya benar tuh. Dan korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi soal mimpi yang diputus sepihak. Maaf ya, kami tadi terlalu emosi, makanya kami cepat menuduh. Kami juga nggak tahu kalau bapak kamu itu korban, bukan pelaku. Iya, nggak apa-apa. Aku belajar satu hal dari semua ini. Menjadi anak dari orang yang bekerja di bawah sistem yang salah tidak otomatis membuatnya ikut bersalah. Naya bukan pelaku, dia korban. Dan ketika KIPK tidak sampai ke tangan yang berhak, yang hilang bukan sekedar bantuan, tapi masa depan.